lahirnya di kota Mekah, jauh dari kita. Jauh apa enggak? Jauh apa enggak? Mekah ke Keranggan, jauh apa enggak? Udah ada emang yang berangkat ke Mekah? Udah ada yang berangkat ke Mekah? Mudah-mudahan biar pada bisa berangkat dah semuanya. Sepi-sepi dari kampung. Kita punya Nabi lahirnya di kota Mekah, jauh dari kita. Kita punya Nabi wafatnya di Madinah, jauh dari pandangan mata. Loh, kok bisa manusia yang satu ini, yang hari kelahirannya udah lewat, yang kota kelahirannya jauh di Mekah sana, wafatnya di Madinah, jauh dari pandangan mata, maulidnya di Keranggan. Kira-kira hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Hari kelahirannya udah lewat, tapi orang-orang masih bergema mengadakan acara maulid. Malam ini aja nih saya 3 tempat nih, baru kedua nih, atau lagi di Harapan Indah nanti. Makanya jangan segala pakai berisik, dengerin, fokus. Karena saya tahu nih nampak wajah-wajah sudah mulai tidak bersahabat nih. Udah mulai lapar, karena emang intinya acara maulid mah yang penting makan, bener apa enggak? Makan yang penting, tuh acara maulid tuh. Emang buat apa sih diadakan maulid? Biar apa kita mengadakan maulid? Apalagi hari kelahirannya udah lewat, kok masih banyak orang yang bikin maulid. Sampai ada yang ngundang sama saya masuk di bulan Februari. Gak ada jadwal bulan Februari. Habib, kita jadwal di Februari. Saya tanya acara apaan? Acara maulid lah, kan udah bulan Sya'ban. Masa masih maulid aja? Biar sekalian bib maulid Isra Mi'raj sama nisfu Sya'ban sekalian nyambut Ramadan, bukan main. Emang dasar panitia dablek nggak mau tekor, sekalian diborong semuanya. Karena terus akan selalu ada sepanjang waktu dan zaman orang-orang yang menggembira mengadakan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Maka poin yang paling utama hadir maulid mah sebenarnya intinya, kan kadang kita sering dengar tuh MC pembawa acara ya suka bilang, hadirin hadirat para bapak, para ibu, mari sama-sama kita masuk ke acara inti, yaitu kita dengarkan ceramah agama. Bukan inti ceramah mah. Sebenarnya apa intinya acara maulid? Tadi tuh yang kita baca, ya Nabi salam alaika ya Rasul. Mana suaranya? Terus kena hujan pada melempem loh kayak Pak Wan Warkop. Yang kencang. 1 kali lagi, yang kompak keluarin sama-sama suaranya. Yang gak baca sorry awam, bibirnya 63 biji. Allah ya Nabi. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Alaika salawat. Itu intinya maulid. Apa itu tadi namanya? Apa itu tadi namanya? Apa namanya? Betul, mahlul qiyamnya. Intinya sholawat sama Nabi Muhammad. Emang kenapa Beb kalau salawat sama Nabi Muhammad mahlul qiyam kita semua kudu berdiri? Demi Allah, bukan kita yang memuliakan Nabi Muhammad, tapi Nabi yang memuliakan kita sebagai umat sehingga kita menjadi bergembira berdiri bersalawat kepadanya. Yang namanya salawat tuh tadi sama Nabi Muhammad, enak apa kagak? Enak apa enggak? Nikmat apa enggak? Tadi baca Maulid Situduror, ngerti apa kagak? Paham apa kagak? Tuh tadi dalam kitab Maulid Situduror tuh pasal kedua tuh dibilangin sama Habib Ali Habsyi. Di salah satu pasalnya beliau mengatakan inti acara maulid mah sebenarnya tasbiqan lisami'in min khawasil mu'minin tarwihan lil muta'alijin bihada nuril mubin sallallahu alaihi wa wasallam. Inti acara maulid, maksud dan tujuan acara maulid yang pertama kumpul. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Kumpul. Kalau udah kumpul girang apa kagak? Kalau yang namanya kumpul girang apa kagak? Girang.
Apalagi remaja-remaja tuh, para pemburu cabai-cabean syariah. Oh, pada kira ngintip-ngintip perempuan. Gua nggak tahu. Itu kerudung kuning boleh juga itu kerudung kuning. Pakai nengok lagi lo. Kayak dicariin. Girang yang namanya kumpul, masya Allah. Di panggung makanan sampai banyak banget. Saudara sama saudara saling bertemu, berpelukan. Teman sama teman udah lama enggak ketemu, bertemu, berpelukan, bersalaman, bercerita riang. Yang penting intinya acara maulid girang aja dulu. Makanya terkadang saya suka heran sama orang-orang yang bingung. Saya suka bingung tuh sama orang-orang yang bingung. Bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Ada enggak orang yang bingung? Ada apa enggak orang yang bingung? Kok ada orang yang bingung, yang sumpek, yang bete, yang galau, yang kesel kalau umat Islam ngadain maulid? Padahal kita semua girang. Padahal kita semua bahagia. Padahal kita semua bergembira dengan adanya maulid Nabi Muhammad. Bukan cuma panitia doang, panitia mah para ruyeng. Ngambil kabar nih, panitia capeknya seminggu kagak hilang. Tapi setiap tahun akan selalu rindu, ingin selalu kembali mengadakan acara maulid ya baginda Nabi Muhammad. Itu intinya acara maulid, girang. Habis girang apa? Baca sholawat sama Nabi Muhammad, jangan diem baik. Ini hadar maulid didengerin, disebutin nama Nabi Muhammad, pada diem aja. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Berusaha sebanyak mungkin setiap kali kita mendengar disebutkan nama Muhammad, baca salawat sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, rogibu anfun rojulun. Rogibu anfun rojulun. Apa rogibu anfun rojulun? Jatuh yang nyampe ke tanah hidung duluan. Apa tuh namanya? Orang jatuh yang nyampe ke tanah hidung duluan. Apa kok namanya? Apa namanya? Ada yang nyungsep, ada yang nyusuruk ya. Intinya mah itu juga dah. Apa intinya? Sial. Sial apa enggak? Sial apa enggak? Lah sial, orang yang jatuh nyampe ke tanah hidung duluan, kan sial banget itu orang. Siapa yang sial ya Rasulullah? Man dzukirtu indahu falam yusolli alaiya sallu ala Muhammad. Orang yang sial, orang yang ketika mendengar disebutkan nama Nabi Muhammad, dia kagak mau sholawat sama Nabi Muhammad. Jangan pelit kalau baca sholawat sama Nabi, jangan ngandel. Tahu ngandel? Tahu ngandel? Ini tempo-tempo giliran urusan akhirat suka ngandel. Giliran urusan pahala, romanya rada kagak butuh, rada kagak pengen. Coba kalau seandainya saya kasih duit deh, bagi-bagi satu orang gocap, pada mau apa kagak? Lah pada diri langsung. Giliran duit aja. Lah ini pahala lagi Allah bagi-bagi, ini bagi orang yang selawat sama Nabi Muhammad. Romanya mah kayak kagak mau ngandelin orang. Udah ada bikin vokal ini, udah ngapa bagian dia yang baca? Ya, lah jangan begitu kok. Lubang kubur mah beda-beda kan. Lubang kubur beda-beda apa kagak? Beda-beda. Urusan pahala mah masing-masing. Kalau ngelihat backing vokal banget baca selawat, kita lebih lagi baca selawatnya pakai ngandel. Ini giliran urusan akhirat sukanya ngandel. Urusan dunia baru pahula-hula. Nah, urusan dunia nih. Luar urusan akhirat aja, masya Allah. Ada tempat yang kosong di depan kita tuh, kudunya maju duduk di tempat yang kosong. Jangan pakai nyuruh orang. Ini kan kadang nyuruh orang. Ada yang begitu apa enggak? Ngaku aja udah. Dipakai nyuruh orang rumah. Bocah depan, bocah ya suruh depan. Udah aja pada berisik, kagak khusyuk jadinya. Kan begitu ya. Kita tuh yang maju paling depan, duduk paling depan, paling banyak tuh berkahnya. Jangan pakai nyuruh orang. Kalau untuk urusan dunia ngalah baru kagak ngapa. Urusan makanan ngalah nih, habis ini dibagiin nasi, ada nasinya apa kagak ini? Ada nasinya apa kagak? Ada apa? Hah? Kebuli apa uduk? Ah, takutnya kelamaan luntur jadi uduk kebuli nanti. Urusan dibagiin makanan tuh dikasih nampan, nanti dikasih kebuli.
kita dapat nampan, seumpamanya teman kita belum dapat tuh di samping, kasih ke teman tuh yang belum dapat, ini baru jempol. Dia kagak. Giliran urusan makanan, urusan nampan, dah kagak bisa ngeliat kebuli pisang. Masya Allah, sampai 2 nampan, di 4 aman nampannya hilang. Saya mau maulid nih, bentar lagi saya mau maulid. Saya bilang sama anak-anak, nampan Madis ada berapa? Tinggal 15 Bib. Saya bilang Madis punya nampan 150, pada kemana nampannya? Hilang Bib. Saya bilang bukan hilang, nampan 150 tinggal 15 dirampok, itu namanya. Kalau orang makan kebuli gimana sama nampan-nampannya pada hilang? Itu urusan dunia, kita ngandel baru kagak ngapa, nyuruh orang duluan, ini baru ciri umatnya Nabi Muhammad. Begitu kalau ada pengajian, ada acara maulid, jangan segala pakai bosen, jangan segala pakai ngandel. Ini kan tempo-tempo sekarang giliran ada acara maulid, asal datang panitia maulid udah pada curiga ya udah pada bingung aja udah. Tempo-tempo timbang ngintip doang dia. Diliatin, waduh rombongan recehan Islam nih. Ada pakai peci bawa map apaan ini? Acara maulid. Bahkan kemarin udah di Ustaz Setiawan. Masa maulid lagi? Lah, jangan ngandel maulid mah. Di mana ge bikin maulid? Pengen berkah apa kagak? Pengen berkah apa kagak? Pengen dapat syafaat Nabi Muhammad apa kagak? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Anas bin Malik, hadirin. Beliau salah satu ahli khidmah, pembantunya baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Coba udah belajar itu aja dulu dah. Belajar itu aja dulu. Belajar setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad jangan diam. Baca salawat Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, biar berkah. Biar berkah. Biar naik derajat kita. Biar gobul hajat kita, biar hilang dosa kita. Maka kata Habib Ali Habsyi, sampai dijamin tuh sama Habib Ali Habsyi. Apa kata Habib Ali Habsyi kalau ada perkumpulan kayak begini? Masyikama majma'li maulidin nabi yujallil qurub. Da waktun taubatuka ya asyida batatu. Da waktun aubatuka ya syarri ida bata'uk. Tidak ada perkumpulan yang lebih ampuh untuk mencegah bala dan musibah melebihi daripada perkumpulan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Dawaktum taubatuka ya asyida batatu. Buat kalian para pendosa, kita semua tanpa terkecuali, kita pendosa apa bukan? Pendosa apa bukan? Nih buat kita semua para pendosa, tidak peduli siapapun Anda, seberapa banyak salah dan dosa yang pernah Anda lakukan, kalian yang terjebak dalam narkotika, yang terjebak dalam perjudian, yang terjebak dalam perzinahan, yang terjebak dalam mabok-mabokan, ambil kabar. Kalau kalian ingin bertobat, ini waktu yang paling tepat. Kalau kalian ingin meminta ampun, ini waktu yang paling ampuh. Tidak diragukan sama sekali, ini perkumpulan yang jadi sebab Allah ampunin semua dosa-dosa kita. Maka pelajarannya yang paling penting nih, acara maulid nih. Apa? Biar orang pada kenal sama Nabi Muhammad. Tasywiq. Apa itu tasywiq? Untuk merangsang kerinduan umat sama Rasulullah. Biar yang belum kenal jadi kenal sama Nabi Muhammad. Biar yang lupa jadi ingat sama Nabi Muhammad. Biar yang jauh jadi dekat sama Nabi Muhammad. Maka sepatutnya, selayaknya, sepantasnya, kalau acara maulid jangan segala pakai bahas ngalor ngidul, udah. Jangan segala pakai bahas kemana-mana, udah bahas Nabi Muhammad. Bahas tuh isi maulid Simtuturor, kasih tahu tuh kemuliaannya Nabi Muhammad. Kalau ada pepatah peribahasa yang mengatakan, kan kita pernah dengar tuh, ada peribahasa yang mengatakan tak ada gading yang tak ada gading yang tak. Ini pada sekolah apa kagak sih? Ada peribahasa yang mengatakan tak ada gading yang tak, kan begitu ya? Tak ada gading yang tak retak, tak ada luka yang tak koyak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak, kan begitu tuh. Intinya apa? Agak ada manusia yang sempurna, betul.
Tapi ini semua nggak berlaku buat Nabi Muhammad. Kalau Nabi mah ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Sebaik-baiknya manusia, baik dari segi akhlak, fisik maupun segala sesuatu yang berhubungan sama Nabi Muhammad, semuanya indah dan sempurna. Maka kita yang hadir malam ini, kita pengen pulang bawa cinta. Kita pengen pulang bawa ilmu manfaat. Kita bawa pulang ingin bertambah rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad. Maka berusaha setiap mendengar nama Nabi kita sholawat sama Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik tadi itu terakhir. Ini Sayyidina Anas bin Malik hadirin. Beliau itu adalah salah satu pembantunya Rasulullah. Setiap tahun, setiap saat, setiap hari selama 10 tahun ini Sayyidina Anas bin Malik selalu bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Selalu. Bahkan tinggalnya di rumah Nabi Muhammad. Menyiapkan air wudhunya Nabi Muhammad, menyiapkan siwaknya Nabi Muhammad, menyiapkan sendalnya Nabi Muhammad, setiap hari bersama dengan Nabi Muhammad. Sampai suatu saat Sayyidina Anas bin Malik diberikan penawaran oleh Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik ditanya begini nih sama Nabi nih. Coba kalau seandainya modelan kita yang ditanya begini sama Rasul nih. Kalau seandainya potongan kita yang ditanya begini sama Nabi. Ini Sayyidina Anas bin Malik suatu saat dipanggil sama Rasulullah. Dipanggil ditanya sama Nabi Muhammad. Wahai Anas, apa yang kamu pengen? Minta kepadaku, akan aku doakan biar Allah berikan untukmu. Ini Sayyidina Anas bin Malik kok ditawarin sama Nabi pengen apaan? Kira-kira kalau yang udah nawarin Nabi Muhammad didoain apa kagak? Didoain apa kagak? Kalau yang doanya Nabi Muhammad digobul apa kagak? Digobul langsung pasti tanpa ragu sedikit pun. Ditanya sama Nabi Muhammad, Anas ente pengen apaan? Saya doain biar Allah kasih. Jadi kalau modelan kita yang ditanya begitu sama Nabi, ditanya pengen apaan? Kira-kira pengen apa kita? Pengen apa kira-kira? Pengen apa? Ya masuk surga. Jauhan. Udah kayak pengen banyak duit. Dan apa enggak? Masuk surga kejauhan. Bilang begini pengen apa? Urusannya akhirat dulu. Jangankan lagi sama Nabi dah, tempo-tempo sama Habib datang banyak maunya doang. Orang kalau datang ke rumah saya tuh, kalau datang pengajian ya palingnya lagi susah ini. Asal lagi susah nih bocah banyak yang ngaji. Kalau udah datang untuk kelar ngaji, Bib, doain Bib biar dapat kerja kontrak. Udah gue pada hati. Doain biar pada yang sehat afiat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sayyidina Anas bin Malik ditanya sama Rasulullah pengen apaan? Ini Sayyidina Anas bin Malik orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang ngerti. Ketika ditanya sama Nabi pengen apaan engkau wahai Anas? Biar aku minta kepada Allah agar Allah berikan untukmu. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kagak kepengen apa-apa. Saya nggak kepengen harta dunia. Saya nggak kepengen pangkat jabatan dan kekuasaan. Yang saya pengen cuma satu ya Rasulullah. Apa itu wahai Anas? Doakan saya, isfa'ni ya Rasulullah yaumal qiyamah. Tolong saya nanti wahai Rasulullah di hari kiamat, tolong bantuin saya. Tolong kasih syafaat buat saya. Tolong jangan lupain saya nanti di yaumul kiamat ya Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik setiap hari sama Nabi Muhammad masih takut, masih khawatir nanti dia yaumul kiamah kagak ketemu sama Nabi Muhammad. Masih takut, masih minta pertolongan, masih minta didoain biar dibantu sama Nabi kelak nanti di mahsyar. Di hari kiamat di mana tidak ada keagungan selain keagungan Allah dan Rasulnya.
Lah model potongan kita agak ada khawatirnya bisa di hari kiamat ini. Keadaan yang begitu genting, keadaan yang sangat menakutkan dan sangat menyakitkan, keadaan di mana umat manusia dalam keadaan galau besar-besaran. Bayangin kok, dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman nanti ditumplegin, dikumpulin dalam satu tempat. Kira-kira banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Nanti di kiamat tuh bukan orang Keranggan doang, bukan. Bukan orang Bekasi doang, bukan. Tapi seluruh manusia dikumpulin dalam satu tempat. Mau nyari di mana kita sama Nabi Muhammad? Kira-kira model kita nih bisa ketemu apa kagak nanti sama Rasulullah? Bisa ngelihat apa kagak nanti sama Rasulullah? Seluruh manusia ditumplekin di satu tempat, bukan ribuan lagi, bukan jutaan lagi. Tuh berapa tahun yang lalu tuh tercatat dalam sejarah tinta emas Indonesia ya, waktu aksi 212 ada yang berangkat apa kagak? Orang Keranggan ada yang berangkat apa enggak? Tuh waktu aksi 212 tuh saya berangkat tuh ke Monas. Itu katanya kan yang kumpul di Monas kurang lebih 10 juta orang, bener apa enggak? Kurang lebih tuh 10 juta. Belum se-Indonesia itu, belum setengah-tengahnya pisan. Cuma 10 juta orang yang kumpul di Monas. Saya nyari satu orang kagak ketemu kok. Nyari temen susah banget. Sampai nanya, Habib di mana Habib? Ini saya yang pakai peci putih, semuanya peci putih. Sampai temen nyari saya kagak ketemu. Saya nyari temen kagak ketemu. Ini baru cuma 10 juta orang di Monas lagi yang bisa bawa HP. Paling cuma jaringannya doang yang kagak ada. Gimana nanti kita di masyar? Yang matahari berada sejengkal di atas kepala kita, yang ibu lari dari anaknya, anak lari dari ibunya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Semuanya sibuk ingin menyelamatkan dirinya masing-masing, galau. Tahu-tahu dibangkitin, semuanya dalam keadaan tersiksa. Saking tersiksanya sampai orang-orang yang kagak beriman nanti di yaumul kiamat nih doanya begini, mintanya sama Allah, ya Allah, pindahkan kami dari tempat ini walaupun harus pindah ke neraka jahanam. Dia kagak tahu tuh neraka jahanam lebih parah lagi. Sangkanya lebih enak kali neraka jahanam. Nah ini di masyar manusia triliunan, mau nyari kemana kita sama Nabi Muhammad? Pengen ketemu di mana kita sama Rasulullah? Maka di antara salah satu sebab resepnya, nih ambil kabar nih, baca, banyakin baca salawat sama Nabi Muhammad. Karena kata Nabi, orang yang paling dekat denganku nanti di yaumul kiamah adalah orang yang paling banyak baca salawatnya kepadaku. Dan salawat jangan cuma di maulid doang, salawat jangan cuma di pengajian doang. Kalau bisa setiap saat, sampai kita udah banyak denger ijazah salawat yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Namun terakhir saya hanya ingin menyampaikan pengen ngasih ijazah yang insya Allah saya yakin semuanya udah pada hafal. Ini karena berhubung nampak saya perhatikan wajah yang hadir nih, wajah-wajah penuh penderitaan ini kayaknya. Kira-kira nih wajah-wajah yang kayak begini nih yang bikin Allah kesian. Jangankan Allah, saya juga kesian udah ngeliatnya. Kelihatan. Orang kalau nggak punya duit kelihatan apa enggak? Kelihatan. Jangankan lagi dari cara ngomongnya, dari cara duduknya udah kelihatan. Orang kalau punya duit kan kayak saya tuh, anak ganteng, baju bagus, wangi, dirinya tegak, cek, punya duit. Kalau nggak punya duit, jangankan dirinya, duduknya kelihatan. Duduk pada miring, sampai ke kerudungan pada miring, agak bisa diam, kaki dikit-dikit gerak, dikit-dikit gerak. Kalau punya duit tuh model begitu tuh. Cuma ambil kabar nih, terakhir nih, kata Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Anis bin Habib Ali bin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, cucunya pengarang kitab Maulid Syamsul Duror yang tadi kita baca tuh maulidnya. Saya yakin ini udah pada tahu, cuma saya ngingetin doang. Kata Habib Anis, siapa orang yang baca salawat ini 10 kali setiap habis sholat subuh, 10 kali setiap habis sholat asar,
ambil kabar, semua pintu-pintu kesusahannya bakal Allah buka semuanya. Yang susah rezekinya Allah buka pintu rezekinya, dapat rezeki yang banyak. Yang susah pintu usahanya Allah berikan usahanya menjadi mudah, penuh barokah. Pokoknya siapa aja yang baca ini sholawat 10 kali habis sholat subuh, 10 kali habis sholat asar, Allah bakal kabulin semua hajat-hajatnya. Bagaimana bunyi sholawatnya? Di antara hanya satu baris dari kitab Maulid Sutuduror yang tadi kita baca. Apa syairnya? Baca habis sholat subuh dan sholat asar 10 kali. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Hafal apa enggak kira-kira? Hafal apa enggak? Hafal apa enggak? Coba saya ulang sekali lagi. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Cuma segitu doang tuh. Baca 10 kali habis sholat subuh, 10 kali habis sholat asar. Beb, kalau baca sholawatnya doang kagak sholat boleh apa kagak? Mual kabul pisan mual. Mual. Orang baca sholawatnya doang, sholatnya mah kagak, percuma. Percuma, ngaji mah kemana aja pada nyampe. Sholawatan mah sampai malam. Maulid mah tablik akbar, naik motor pada kemana aja. Sampai nenek-nenek naik mio digeber-geber. Kemana pada nyampe. Tapi kagak sholat, percuma. Percuma. Orang yang hadir ngaji masih durhaka sama orang tua, sia-sia ngajinya tuh. Orang yang hadir maulid masih suka ngomongin orang, sia-sia maulidnya. Jangankan lagi yang belum hadir tempo-tempo, yang hadir aja banyak yang ngomongin orang ini. Bener apa enggak? Kan gua kagak tahu, gua tahu deh. Ada ngomongin, dah Habib lama banget ya, gua pengen mancing ini. Dah, jauhin tumben itu tetangga kita itu datang pengajian itu dia. Awas hati-hati sendal lu hilang, penyolong sendal kan dia. Bukan lagi maulid masih bisa gibah. Ya hal-hal yang seperti ini yang enggak keberapa keberkahannya Nabi Muhammad. Ya, hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, terakhir sekali ini Al-Faqir dalam kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini hanya ingin menggunakan waktu ini untuk mengundang kepada segenap kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jombloan, jomblowat, para pemuda, para pemudi, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir mengundang pada segenap para pecintanya Rasulullah, di mana saya Bikri bin Hisham Al-Musawa daripada Majlis Liwaul Habib sallallahu alaihi wasallam insyaallah juga akan mengadakan acara maulid tabligh akbar peringatan maulid baginda Nabi Muhammad, manusia teristimewa sepanjang masa, yang setiap tahun saya adakan setiap pada tanggal 31 Desember. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 31 Desember. Malam apa itu? Malam apa? Malam apa? Malam Senin. Malam tahun baru. Malam tahun barunya siapa? Malam tahun barunya siapa? Bukan malam tahun baru kita umat Islam. Itu malam tahun barunya mereka, orang-orang barat. Malam tahun barunya si Messi, si Ronaldo. Lah kenapa si Asep yang mabuk? Lah tahun barunya orang-orang barat, Ranggan yang bakar petasan ngapain? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kita umat Islam malam tahun barunya 1 Muharram, 31 Desember, malam tahun barunya mereka tuh orang-orang barat, orang-orang kafir. Kita mah jangan ikut-ikutan. Agak pantas, pantas apa kagak? Agak pantas. Tahun barunya si Messi, kadang si Udin yang mabuk. Ya, jangan. Saya sengaja bikin maulid pada tanggal 31 Desember untuk memperkecil gerak-gerik para pemuda, para pemudi agar di malam pergantian tahun baru Masehi tidak terjebak dalam kemaksiatan. Ya Beb, jangan 31 Desember Beb.
Itu kan malam tahun baru, saya mau jalan sama gebetan. Saya kan udah open BO ini. Udah nyewa terus deh. Lo pengen ke puncak petang ngapain? Jangan. Umat Islam kalau nggak bisa jadi bunga, jangan jadi duri. Saya mengundang tanggal 31 Desember kami mengadakan Maulid Nabi Muhammad, manusia teristimewa sepanjang masa, pada hari Ahad malam Senin pada Isya sampai dengan selesai. Yang berlokasi bertempat di Jalan Dewa, Kampung Cekias Hilir, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia Raya. Kalau dari sini dekat, timbang nyebrang Mendu, ngojay aja ngojay. Ngojay, Mendu, Pemakaman Mede, nyampe rumah saya. Ya betul, yang ada waktu segenap kaum muslimin muslimat khususnya para pemuda, para pemudi agar senantiasa bisa terus mensyiarkan daripada syiar-syiarnya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, Allah berikan kita sehat walafiat, yang insyaallah di mana juga akan dihadiri guru-guru kami Al-Murabbi Abu Al Habib Hamid An-Nagi bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim, Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fat'at, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, dan juga pembacaan kisah maulid oleh As-Sayyid Hashim bin Alwi Al-Attas. Mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama menghadirinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf atas segala kesalahan